Tapi tadi Anda menyebutkan juga Presiden Prabowo Subianto sampai turun tangan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bilang kalau ini sebenarnya bukan perintah dari Presiden. Tapi tadi di Istana, Bahlil Lahadalia menyebutkan kalau ini adalah kebijakan yang sudah dikaji dari 2023. Sebenarnya ini didiskusikan tidak di Istana. Presiden tahu nggak kalau ini akan diterapkan di 1 Februari? Yang jelas masalahnya sudah selesai, sudah tidak ada masalah. Dan dalam konteks itu kami bersyukur tadi Pak Presiden langsung punya solusi yang itu ya, yang tepat untuk bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Dan kami pemerintah ingin menata persoalan ini dengan cara smooth, dengan cara baik. Apa yang menjadi keinginan, aspirasi dari masyarakat kita ikuti, kita serap, kita penuhi, sehingga sangat clear dan sangat jelas keberpihakan Bapak Presiden itu adalah kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks penyediaan gas. Tapi soal kepentingan masyarakat ini sudah didiskusikankah sebelum tanggal 1 Februari? Itu kan jadi tanda tanya juga soal Presiden Prabowo bilang ini bukan perintahnya. Ya, tadi Pak Dasko sudah menjelaskan bahwa itu bukan perintah, artinya bukan menjadi kebijakan Pak Presiden yang disampaikan oleh Pak Dasko. Tetapi Pak Presiden punya jurus ya, punya kebijakan untuk bisa menyelesaikan persoalan di lapangan tadi. Karena ada masalah, karena ada problem, ya ada persoalan, maka Presiden mengintervensi agar selesai, agar masalahnya hilang. Dan kita bersyukur dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika beliau memerintahkan Pak Bahlil ya untuk menyelesaikan persoalan di lapangan, akhirnya tuntas begitu. Artinya simultan, paralel, masyarakat bisa mendapatkan haknya dengan mendapatkan mudah gas LPG 3 kg. Di saat yang sama juga mereka yang eceran itu bisa naik kelas. Oke, itu komunikasi sudah dilakukan artinya Presiden dan juga dari Menteri. Saya mau ke Mas Har, tapi kalau kita melihat dari konteksnya LPG ini, Anda mencermatinya pola komunikasi dari Presiden ke Menterinya seperti apa sebenarnya, Mas? Jadi kebetulan kebijakan konversi dari minyak tanah ke LPG ini saya mengikuti sejak tahun 2007 ketika diputuskan oleh pemerintahnya Pak SBY dan Yusuf Kala. Jadi ada jeda 1 tahun setelah kenaikan BBM 2 kali 2005 yang cukup tinggi waktu itu, pemerintah mencoba untuk mengatasi, salah satunya mengganti minyak tanah dengan LPG. Nah, kebijakan itu sebetulnya dibatasi hanya kelompok rumah tangga kecil, terus usaha mikro, nelayan, dan juga petani. Tapi kemudian berkembang pada periode pemerintahan berikutnya, Pak SBY Budiono, Pak Jokowi JK, Pak Jokowi Ma'ruf, itu terjadi, kalau saya bilang adalah pembiaran. Tidak ada lagi pembatasan. Sehingga pada tahun 2023 itu diputuskan melalui keputusan Menteri nomor 37 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan distribusi LPG. Nah, itu menurut ketentuan tersebut mulai 1 Maret itu akan dibatasi kembali. Jadi LPG yang semula sudah dibiarkan siapa saja boleh memiliki, termasuk restoran besar, bahkan rumah tangga yang penghasilannya tinggi sudah mulai dipakai, itu akan ditertibkan kembali. Jadi memang ini ada inkonsistensi pelaksanaan dari aturan undang-undang. Nah, mungkin Pak Presiden Prabowo tahu kebijakan itu ya, meskipun tidak secara teknis. Nah, hanya memang itu sudah diterapkan di era Presiden Pak Jokowi Ma'ruf dan akan dilaksanakan oleh Menteri SDM berikutnya. Kebetulan Pak Bahlil ini memang ada keputusan Presiden kan tanggal nomor 1 tahun 2025. Impres ya. Itu mengenai efisiensi. Jadi semakin gencar dilaksanakan. Mesti harus secara rigid dijalankan. Nah, hanya memang barangkali koordinasinya kurang dibicarakan baik di level sidang kabinet ya, bahwa kebijakan ini akan diterapkan mulai 1 Februari menuju 1 Maret. Hanya butuh transisi kan. Bagaimana reaksinya, bagaimana perlawanannya dari rakyat kecil yang tidak menggantungkan kepada gas, itu tidak dibahas kelihatannya. Hanya dijalankan dan mungkin Pak Bahlil sebagai Menteri SDM
kebijakan ini harus dijalankan karena ini yang sudah harus dilakukan sesuai keputusan di eranya Pak Jokowi, Pak Maruf. Artinya hal ini dilakukan Bahlil berbekal keputusan Menteri tahun 2023 plus Inpres soal efisiensi, betul ya? Iya, kelihatannya menteri-menteri kan berdasarkan Kepres itu harus melakukan efisiensi sampai 40%. 300 triliun yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo harus diefisiensikan sehingga semua harus memasang ikat pinggang yang ketat dan juga kebijakan-kebijakan yang ada harus diterapkan dengan baik. Nah, hanya tidak dipikirkan eksesnya karena sekarang siapa yang tidak pakai tabung LPG 3 kilogram itu? Meskipun sebetulnya tidak boleh. Itu kan mulai ini dibatasi. Artinya si pengecer nggak mungkin dapat lagi, harus beli di pangkalan harus didata pengecer-pengecer yang akan mendapatkan tabung LPG itu. Lalu rumah tangga dia juga harus setor KTP. Nah, selama ini pembiaran terus dibatasi. Nah, ini yang terjadi. Inkonsistensi tadi. Oke, kalau Mas Adi, kalau tadi Mas Har menyinggung soal inkonsistensi dan juga ada yang miskomunikasinya. Kalau Anda, apa yang Anda baca dari pernyataan yang berbeda antara Dasko dan juga Bahlil? Ya, saya kira pertama ini soal sosialisasi yang perlu disampaikan ke rakyat ya. Karena saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang Prabowo Subianto itu kan ingin melakukan efisiensi di semua sektor, bukan hanya kementerian, tapi semua pihak memang sebisa mungkin bisa memberikan insentif kepada tambahan APBN. Nah, terkait dengan kekisruhan tabung gas LPG yang 3 kilogram ini tentu sosialisasinya yang kurang sehingga masyarakat kita itu panik. Karena di eceran itu tak lagi bisa menjual tabung gas 3 kilogram, mereka itulah yang kemudian kesulitan ketika kehabisan gas kira-kira bisa membeli gas itu di mana. Itulah yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana. Dan bahkan di Tangerang Selatan ada seorang lansia yang kemudian harus menghembuskan napas meninggal dunia kelelahan hanya gara-gara antri terkait dengan tabung gas 3 kilogram. Andai sosialisasinya itu dilakukan 1 Februari misalnya semacam uji materi dan nanti implementasinya itu di awal Maret, mungkin masyarakat itu akan melakukan penyesuaian. Minimal masyarakat kita itu sudah mulai terbiasa mendeteksi kira-kira pangkalan mana yang terdekat yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembelian tabung gas 3 kilogram ini. Kalau kemarin kan tidak, tanggal 1 Februari diumumkan, saat itu juga diberlakukan, sehingga tabung gas yang kemudian ada di eceran, itu diharamkan untuk dijual belikan. Kan itu yang kemudian menyebabkan shock. Tukang warteg shock, kemudian tukang bakso juga shock, tukang cireng juga shock, pedagang-pedagang gorengan juga shock. Mereka ngeluh, bahkan kita bisa membaca di berbagai berita media online, ada satu warga yang misalnya dari Bogor sampai ke Tangerang tuh cari tabung gas 3 kilogram. Ada warga yang dari Kabupaten Tangerang sampai ke Lebak hanya sekedar misalnya mencari tabung gas 3 kilogram. Bahkan ada masyarakat kita yang sudah 3 hari berturut-turut cari tabung gas 3 kilogram juga nggak dapat. Ini kan tentu persoalan komunikasi yang mestinya diperbaiki. Artinya apa? Setiap kebijakan apapun yang tidak populis, yang tidak pro rakyat, mesti harus dicek dulu bagaimana responnya. Apakah mendapatkan feedback yang positif ataupun resistensi. Dulu kita di zamannya SBY ataupun Jokowi, setiap kebijakan yang tidak pro rakyat, biasanya ada test case dan biasanya ada antisipasi. Apakah akan ada bantalan-bantalan yang kemudian akan memudahkan mereka secara signifikan. Itu satu ya. Nah yang kedua yang menjadi ramai secara politik itu karena ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR bahwa ini bukan kebijakan presiden terkait eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kilogram. Nah orang bertanya, bukankah di pemerintahan ini tidak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Wajar kalau kemudian muncul spekulasi, jangan-jangan menteri SDM ini terlampau ekstrim manuvernya, bikin keputusan tanpa sepengetahuan presiden. Atau jangan-jangan misalnya Menteri SDM ini mendapatkan input, mendapatkan masukan justru bukan dari presiden terpilih, tapi dari pihak-pihak lain di luar presiden. Makanya isu yang terkait dengan matahari kembar itu menguat lagi. Karena ini menegaskan betapa memang kebijakan terkait eceran yang tak boleh menjual tabung gas 3 kilogram itu bukan dari presiden, tapi ya berasal dari menteri. Tapi pertanyaannya adalah,
apakah seorang menteri itu dia berdiri sendiri dalam membuat keputusan ataupun tidak. Ini adalah hal-hal yang menurut saya menjadi signifikan belakangan ini, menjadi diskusi politik yang cukup sensitif. Nah, yang ketiga, apa betul biang kerok terkait dengan tabung gas 3 kilogram itu ada di pengecer? Saya kebetulan pelaku usaha, saya punya warung kelontong Madura. Memang di harga eceran dengan pangkalan itu selisihnya antara 3 sampai 4 ribu. Dan di pangkalan, maksud saya di eceran-eceran itu, tabung gas yang diperjualbelikan paling banyak 15 sampai 20 tabung. Untungnya secara ekonomi juga tidak terlampau banyak. Sebenarnya kalau mau jujur, di level pangkalan sekalipun, jangan-jangan memang ada banyak permainan-permainan yang selama ini memang tidak pernah tersentuh. Kalau eceran main harga berbeda dengan eceran yang lain, bisa bangkrut itu ecerannya. Tidak banyak secara bisnis. Mas Adit kan tadi juga Anda mencermati soal jangan-jangan ada suara di luar dari Presiden Prabowo. Ini nanti kita akan tanyakan Kang Ujang, mohon dijawab, nanti kita bahas lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialog terkait kebijakan LPG 3 kg ini. Mas Har, tadi kalau kata Mas Adi, ya bisa jadi ada bisikan atau suara-suara dari luar istana yang membuat Bahlil kemudian menerapkan kebijakan ini. Kalau yang Anda tahu sebenarnya, di istana memang masih terus menerima suara-suara masukan itu? Kan kita tahu ya, beberapa menteri di kabinetnya Pak Jokowi kan kemudian menjadi menteri di eranya Presiden Prabowo. Termasuk salah satunya adalah Pak Bahlil. Nah, barangkali juga ya sebagai orang yang dititipi, barangkali ini ada kebijakan warisan presiden. Ya, mungkin harus dijalankan. Apalagi diperkuat dengan ada keputusan presiden untuk melakukan efisiensi. Oke, tapi Mas Har, kenapa harus Dasko yang mengumumkan pencabutan aturan itu? Kenapa tidak presiden langsung? Ya, supaya cepat kayaknya ya. Jadi kan kalau di presiden mungkin ada birokrasi dan juga ada beberapa hal yang mungkin harus dilakukan, sehingga ya Pak Dasko lah sebagai wakil rakyat yang harus menyampaikan juga kepada rakyat untuk tenang gitu ya, supaya isu kelangkaan tabung LPG ini tidak kebablasan. Oke, kalau Kang Ujang, bagaimana Anda menanggapinya? Boleh singkat saja, apa iya masih ada suara-suara yang masuk ke istana yang menjadikan aturan ini kemudian sempat diberlakukan, tapi kemudian dicabut oleh Presiden? Kalau kami tidak mau berspekulasi, yang pasti semua menteri punya program, punya kebijakan yang itu bisa dieksekusi ya oleh para menteri itu. Tentu ada yang bagus gitu, ada yang mungkin dianggap kurang baik. Yang jelas yang pasti itu semua berjalan ya dengan skema-skema yang sudah dirancang oleh para menteri itu untuk bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan termasuk Pak Bahlil. Nah, dalam konteks itu kami tidak mau masuk ke wilayah sana ya, karena biar publik yang menilai, dan kami yakin apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden hari ini kami fokus adalah kebijakan yang betul-betul menguntungkan publik, menguntungkan rakyat Indonesia, bahwa persoalan selesai. Ada sedikit teriak-teriak ya itu langsung tanggap dieksekusi oleh Pak Presiden sehingga tidak berlarut-larut. Nah, apa yang terjadi hari ini adalah menjadi cerminan bahwa Pak Presiden adalah sangat clear kebijakannya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Oke, ini jadi sikap dari Presiden. Kalau Mas Adi Anda melihatnya, sebenarnya suara-suara ini masih akan terus mempengaruhi iklim di pemerintahan Prabowo khususnya untuk terkait LPG? Ya, singkat saja Mas. Saya kira spekulasi politik semacam itu pastinya akan terus bermunculan. Apalagi beberapa waktu yang lalu misalnya ketika Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri, ada menteri-menteri yang dinilai sangat dekat dengan Jokowi datang ke Solo gitu ya. Itu yang kemudian terus mencuat betapa ada matahari kembar di kabinet pemerintahan kali ini. Tapi bagi saya apapun itu, satu hal yang secara prinsip terkait dengan kebijakan tabung gas 3 kg. Jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang misalnya kebijakannya itu tidak terlampau komprehensif, itu yang kemudian akan menimbulkan kemarahan dan resistensi. Ini kan dalam waktu yang berdekatan kita mendengarkan bagaimana misalnya soal pagar laut gaib yang ada di Kabupaten Tangerang itu belum selesai, tapi ini juga ditambah dengan
persoalan-persoalan yang terkait dengan tabung gas ya. Itu artinya apa? Hal-hal yang sifatnya baik yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan efisiensi misalnya supaya anggaran terhadap negara kita ini bisa dialokasikan untuk program-program strategis. Tapi jangan sampai model komunikasinya yang sampai itu justru menimbulkan prahara dan kegaduhan. Oke. Betul memang ini persoalan-persoalan sepele bagaimana masyarakat itu migrasi dari eceran ke pangkalan. Tapi ingat Pak, tidak semua tempat itu ada pangkalannya. Kalau di kampung saya, di Madura sana, pangkalan itu ada di kabupaten, kalau tidak ada di kecamatan. Itu butuh waktu bisa sejam ataupun 2 jam, dan jaraknya bisa 5 sampai 10 kilo. Oke. Ingat loh, semua orang itu tidak punya kendaraan dan tidak semua tempat ada angkotnya. Jadi itu Oke. yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana. Artinya, kalau sosialisasinya itu panjang, ada prakondisi, ada uji coba, mungkin masyarakat Oke, itu tidak kaget-kaget oke. dan tidak shock. Oke, baik Mas Adi. Kami tangkap soal sosialisasi itu juga jadi PR. Terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Soehartono, jurnalis senior, dan juga Kang Ujang Komarudin, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.